Ini Mbak, kita punya waktu 14 hari untuk mengajukan memori kasasi. Ya, pengajuan pernyataan kasasi 7 hari sudah kita laksanakan, tinggal dalam minggu ini kita sudah siap mengajukan memori kasasi. Poin-poinnya sudah sering kita sampaikan bahwa memang kasus ini tidak bisa dibawa ke ranah perdata karena di samping kerugian yang begitu masif, ya lebih daripada 16 triliun dari 6.000 kurang lebih nasabah yang kita audit, ya termasuk juga ada sampai 106 triliun yang terkumpul dan 23.000 nasabah yang aktif yang saat ini juga masih dalam pendalaman kita semua. Artinya apa? Artinya bahwa ada penerapan hukum yang keliru oleh majelis hakim dalam menangani perkara ini, sehingga kami suka tidak suka, mau tidak mau memang kita harus melakukan upaya hukum kasasi demi kepastian hukum dan demi masyarakat yang menjadi korban dari koperasi simpan Indosuria ini, Mbak. Baik, baik Pak Ketut, untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ya Pak. Lalu melihat semua fakta Ya. yang ada begitu, kapan perkiraan sidang ini akan dimulai? Begini, sidang kasasi ini sangat berbeda dengan sidang di pengadilan negeri, Mbak. Ya, sidang kasasi ini dilaksanakan di Mahkamah Agung oleh majelis yang ada di sana tanpa harus dihadiri oleh para pihak. Dalam hal ini adalah jaksa atau penasihat hukum para terdakwa. Jadi mereka hanya membuat suatu kajian atau suatu pemeriksaan terhadap memori kasasi dan kontra memori yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa. Seperti itu, Mbak, proses sidangnya. Baik Pak Ketut, lalu apa saja yang disiapkan oleh pihak Kejagung dalam menghadapi sidang kasasi nanti? Yang jelas kita harus mempersiapkan materi kasasi itu sendiri, ya. Salah satu contoh bahwa alat-alat bukti yang terungkap di persidangan yang belum dipertimbangkan oleh majelis itu menjadi bahan kita untuk mengajukan memori kasasi. Satu. Yang kedua, penerapan hukum yang keliru ini kita kaji. Ya, ini bukan perkara perdata, ini adalah perkara tindak pidana murni, perkara tidak pidana, yaitu perkara yang terkait dengan bank gelap, ya, yaitu Undang-Undang Perbankan itu sendiri pasal 46, dan termasuk juga perkara penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan 374 OHP serta 378, serta ini adalah termasuk kategori tindak pidana TPPU, di mana sebelumnya saya sampaikan bahwa ada kurang lebih 30 perusahaan cangkang Henry Surya ini yang 15 mendapatkan aliran dana yang masuk langsung ke kantongnya Henry Surya ini menjadi bahan pertimbangan kami untuk mengajukan perkara ini adalah perkara TPPU, seperti itu, Pak. Baik, tadi terlaporkan ada 30 perusahaan cangkang ya Pak ya, yang terkait dengan kasus Mm-mm. penipuan Indosuria. Lalu ini Indosuria Mm-mm. belum selesai nih Pak, lalu muncul lagi dugaan penipuan Koperasi Sejahtera Bersama. Kabarnya ini tadi juga saya barusan berbincang dengan salah satu korban, Ya. di mana ini akan ada rencana untuk memasuki proses persidangan. Bagaimana pantauan Kejaksaan Agung soal kasus yang serupa ini, kasus Sejahtera Bersama? Jadi begini, ini adalah kasus yang seperti ini sudah banyak terjadi, ya. Yang besar-besar nilainya sampai triliunan ini, ya kurang lebih ada 7-8 perkoperasian yang ada di Indonesia. Ini menjadi bahan evaluasi dari teman-teman dari Kementerian Koperasi agar segera hal-hal seperti ini dilaporkan kepada penyidik, dalam hal ini adalah penyidik Polri. Sehingga kami juga turun tangan juga membantu penyidik Polri untuk dapat menyelesaikan perkara ini terkait ini orang banyak. Ya, kalau ini dibiarkan begini, orang-orang tetap akan memanfaatkan celah Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 yang sudah kurang lebih 22 tahun ini berlaku, dan celah-celah ini dimanfaatkan. Ya, ke depan memang harus ada regulasi, harus ada aturan-aturan yang jelas terkait dengan pengoperasian ini sehingga tidak ada lagi celah yang seperti ini. Seperti Ya. itu, Mbak. Baik, saya setuju dengan apa yang Pak Ketut katakan barusan. Kalau kita lihat tadi penjelasan Pak Ketut ada 30 perusahaan cangkang yang dikaitkan dengan kasus penipuan Indosuria ini. Sudah ada update ke Pak dari PPATK mengenai 30 perusahaan cangkang ini? Dari 30 perusahaan cangkang ini ada 15 perusahaan yang memang masuk ke kantong pribadi dari Henry Surya ini. Salah satunya adalah Sun International Capital, ya, ada 15 ini. Apa perlu saya jelaskan di sini 15-nya, ya? Dari 15 ini mereka mendapatkan mengelola dana kurang lebih 2,5 triliun. Dari 10 triliun ke 30 perusahaan tadi. Ya, ini sudah kita dapatkan semua datanya sebenarnya. Tinggal kita nanti sampaikan dalam proses persidangan di memori kasasi. Seperti itu, Pak. Baik, kalau saya menyimpulkan dari semuanya berarti prediksi persidangan ini masih belum diketahui kapan akan dimulai ya Pak Ketut?
Gini, kurang lebih kalau kalau biasanya berdasarkan pengalaman saya ya, ini hari ini misalnya minggu ini kita mengajukan memori kasasi, tentu akan, menunggu kontra memori kasasi dari pihak terdakwa atau penasihat hukum ya. Mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan persidangan itu sudah dilaksanakan, namun tidak digelar seperti pengadilan negeri yang gelarnya terbuka seperti itu. Sehingga kami di sini tinggal menunggu proses itu, apakah ke depannya seperti apa. Harapan kami sih, perkara ini harus terbukti, Pak, untuk kepentingan masyarakat jadi korban ini.